Hi everyone, welcome back to my channel. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No. Halo, apa kabar semuanya? Nah, jadi di video hari ini aku akan little bit chit-chat lagi nih sama kalian semua. Hari ini aku akan membahas kehidupan pernikahan aku dengan suamiku dengan latar belakang kultur budaya serta negara yang berbeda. Nah, di sini aku akan share ke kalian semua bagaimana sih suka duka kita itu dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dengan segala perbedaan ini. Seperti yang udah kalian ketahui bahwa aku ini dari Indonesia dan suamiku itu dari Iran. Pasti dong kita berbeda, bukan cuma perbedaan negara, tapi kita juga berbeda kultur budaya, latar belakang keluarga, sifat dan karakter kita juga berbeda, of course, pasti ya. Nah, yang paling aku rasain waktu aku menikah dengan suamiku ini, perbedaan kita tuh dalam memilih makanan. Cita rasa makanan kita tuh beda banget. Jadi orang Indonesia itu kan kalau belum makan nasi artinya belum makan. Sedangkan orang Iran kalau mereka belum makan roti artinya mereka belum makan. Nah, itu jadi kendala buat kita waktu awal-awal kita menikah. Jadi one day itu suami aku pengen makan roti dengan lauk, tapi aku pengen makan nasi dengan lauk. Nah, suami aku nggak bisa terus-terusan makan nasi, begitu juga aku nggak bisa terus-terusan makan roti. Tapi lambat laun kita pun mulai mengerti dan juga kita berdua itu mulai menyukai masing-masing makanan khas dari negara kita gitu. Suamiku mulai suka dengan masakan Indonesia dan juga aku juga bisa suka dengan masakan dari negara suamiku Iran. Nah, perbedaan yang selanjutnya adalah perbedaan cara berpakaian kita. Di video aku yang sebelumnya, aku menjelaskan kalau orang Iran itu sangat rapi, kemana-mana pasti pakai celana panjang dan sepatu. Nah, kalau orang Indonesia itu kan santai banget ya. Mereka bisa pakai t-shirt, celana pendek, sama sandal jepit keluar rumah. Itu kan ya oke-oke aja gitu untuk orang sini. Jadi penampilan kita itu kadang timpang banget. Akunya santai banget, terus suamiku rapi banget. Nah, suamiku tuh juga lebih suka pakaian-pakaian yang formal. Itu pun juga dia bilang ke aku kalau dia lebih suka aku pakai pakaian yang sedikit lebih formal untuk ngimbangin penampilan dia. Dan itu juga menjadi sedikit kendala untuk kita karena basically aku suka pakaian yang agak santai. Awal-awal kita itu memang sempat sering komplain mengenai penampilan satu sama lain, tapi sekarang udah enggak lagi ya. Sekarang malah kita itu lebih bisa saling menyesuaikan gitu. Jadi kalau aku pakai baju santai, suamiku juga bisa pakai baju santai, dan kalau misalkan suamiku rapi, aku pun juga bisa pakai baju yang rapi. Jadi kita berdua itu bisa saling menyesuaikan sekarang. Yang selanjutnya adalah cara bicara kita sama orang tua. Jadi kalau aku bicara dengan orang yang lebih tua itu biasanya masih bisa pakai bahasa yang lebih santai. Tapi kalau bicara dengan orang tua dari suamiku, aku harus menjaga banget tata bahasa yang baik supaya tidak menyakiti hati mereka, dan juga norma kesopanannya pun juga masih ada. Jadi orang sana itu sangat-sangat sopan dan sangat-sangat menghargai orang tua. Nah, buat orang-orang juga yang masih seumuran, mereka pun juga kalau mungkin nggak terlalu deket atau nggak terlalu kenal, mereka masih pakai tata bahasa yang sangat sopan juga gitu. Beda banget sama orang Indonesia yang santai banget untuk ngomong, atau mungkin terkesan lebih agak kasar ya. Tapi kasarnya orang sini sih buat aku sih kayak lebih ke friendly gitu. Nah, tapi ya balik lagi karena budaya yang berbeda, pasti dong ada perbedaan dari tata cara mereka untuk berbicara sama orang, seperti itu. Sebenarnya kita berdua nggak pernah pakai metode atau cara-cara tertentu untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi yang jelas kita berdua itu cukup sadar bahwa membangun rumah tangga itu diperlukan kesabaran, kedewasaan, dan pengertian. Dan juga komunikasi yang baik itu sangat-sangat penting. Kita harus nurunin ego kita supaya kita itu bisa bicara dengan baik sama pasangan kita. Setelah itu kita bisa nemuin titik temu supaya konflik itu dan kendala yang ada nggak berkelanjutan.
Jadi kuncinya adalah komunikasi yang baik dan juga kita harus nurunin ego kita masing-masing. I know it's not easy, tapi seiring berjalannya waktu kita itu belajar dan juga makin tahu bahwa kalau berkeluarga itu bukan kita nggak bisa memikirkan untuk diri kita sendiri, tapi kita harus memikirkan untuk kita, aku dan kamu serta anak-anak. Dan juga dalam berumah tangga itu nggak ada yang menang ataupun kalah, lebih atau kurang, karena kalau kita sudah berkeluarga artinya segala hal yang di dalamnya itu sudah menjadi satu. Jadi nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah. So buat kalian yang mungkin lagi mengalami konflik ataupun kendala dalam rumah tangga kalian, please be wise, jagalah terus komunikasi yang baik, turunin ego kalian, serta pikirkanlah hal-hal yang positif, apapun hal yang baik, hal-hal yang sudah kalian lewati bersama sampai sekarang ini. Dan masing-masing dari kalian juga harus saling introspeksi diri supaya kita bisa saling belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk pasangan kita masing-masing. Jadi orang tua Indonesia dan orang tua Timur Tengah, Iran, itu sangat berbeda sifat dan karakternya. Informasi ini aku dapetin dari suamiku dan juga pandangan aku selama ini. Jadi orang tua Indonesia itu lebih santai, gaya bicaranya lebih friendly, kita bisa bercanda, ketawa, dan juga kita bisa lebih terbuka. Tapi kalau orang tua dari Iran, aku tuh harus menjaga manner aku banget, tata bahasa aku juga harus dijaga supaya nggak menyinggung mereka, dan juga aku nggak bisa seenaknya aja bercanda-bercanda seperti aku bercanda sama orang tuaku di Indonesia gitu. Nah, begitu juga dalam hal mencari pasangan. Jadi mereka itu lebih suka kalau anaknya itu dijodohkan dengan orang yang mereka sudah kenal ataupun dapat orang lokal sesama orang Iran. Jadi honestly for first time mereka nggak setuju kalau suami aku itu menikah dengan aku. Tapi begitu aku dikenalin ke mereka dan kita ngobrol, kita ketemu, mereka berubah pikiran dan akhirnya mereka merestui hubungan kita sampai akhirnya kita menikah. And mertuaku itu baik banget, dia itu sayang banget sama aku, kayak sayang sama anak sendiri. Nah, aku pun juga merasa mereka itu seperti orang tuaku sendiri. I love them so much. Dan mereka itu benar-benar kasih sayangnya itu full, sama seperti mereka itu sayang sama anak-anak mereka sendiri. Oh my god, aku ngomong gini tiba-tiba aku kangen banget sama Maman sama Baba. Jadi kalau Maman sama Baba di sini, Maman itu selalu masak masakan yang enak-enak buat kita semua, dan juga aku belajar beberapa menu masakan dari Maman. Sampai akhirnya yang awalnya aku itu nggak bisa masak makanan yang enak untuk suamiku, karena aku belajar dari mamanku, jadi aku sekarang bisa masak makanan yang enak untuk suamiku, dan sekarang suamiku itu satisfied banget sama masakan tangan aku gitu. So mereka benar-benar they are so special in my heart. I love them so much. Jadi keluargaku itu keluarga yang sangat isi banget dan welcome sama semua orang. Begitu juga dengan keluarga suamiku. Jadi begitu mereka tahu suamiku ini berasal dari negara lain, keluargaku nggak ada masalah dan mereka sangat welcome. Begitu juga keluarga suamiku, mereka juga sangat mengerti dengan perbedaan budaya yang ada di antara kita. Jadi kendala itu buat kita nggak ada ya sampai sekarang ini. Palingan kendala yang ada itu di bahasa, karena nggak semua keluarga suamiku bisa bahasa Inggris dan nggak semua keluargaku bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ada dari pihak suamiku mau bicara dengan pihak keluargaku, harus ada suamiku untuk translate ke mereka apa yang mau mereka sampaikan. Begitupun juga sebaliknya, seperti itu.
So guys, sekian dulu video aku hari ini. Buat kalian yang masih punya pertanyaan tentang Iran ataupun tentang kehidupan pernikahan dengan perbedaan budaya dan negara seperti ini, kalian bisa put your comment below. So, thank you so much guys for watching my video. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment my YouTube channel. See you in next video. Bye bye.